Rama biasa dapat uang sekolah, uang jajan. Pertanyaan soal sumber dana program makan siang dan susu gratis masih tanda tanya. Usai simulasi makan siang gratis di Tangerang, Banten, Ketua TKD Prabowo Gibran DKI Jakarta mengusulkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS spesifik atau afirmatif jadi sumber dana makan siang gratis. Skema ini diklaim lebih jelas dan tertib, apalagi bisa langsung dicairkan ke rekening sekolah. Pola pendanaannya, nah ini Pak, pola pendanaannya kita mengusulkan melalui bantuan operasional sekolah spesifik atau BOS spesifik atau BOS afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Nah ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah dari BOS reguler dipisah dengan BOS afirmatif atau BOS spesifik ini, agar nanti tahapan evaluasi, pemantauan dan penggunaan anggarannya juga jelas dan lebih tertib. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, saat simulasi program makan siang gratis menggunakan dana APBD. Dari dinas, anggaran ini dari dinas Pak Bupati. Nah ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Asal-usul dana makan siang gratis memang masih jadi perbincangan. Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengakui sumber anggaran masih akan dibahas. Gibran pun mengaku masih menerima masukan sebagai bahan evaluasi. Apapun itu, kita pengen program ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran. Untuk nanti masalah anggaran, pelaksanaannya seperti apa yang nanti didiskusikan lagi. Jika ada kekurangan, dievaluasi lagi. Anggaran makan siang Rp15.000 per murid sepertinya tak bisa dipukul rata di semua daerah. Direktur Eksekutif Indef menggarisbawahi ada perbedaan biaya di setiap daerah. Cukup bisa dijalankan ya, namun di tiap daerah mungkin harus ada adjustment ya, karena kan living cost di tiap daerah juga berbeda. Mungkin di Jakarta, Jabodetabek itu lebih tinggi ya harganya, sementara di tempat di daerah yang lain mungkin lebih murah. Program makan siang gratis menargetkan 70,5 juta anak penerima dengan harga Rp15.000 per porsi. Dengan kata lain, dibutuhkan dana hingga Rp253,8 triliun per tahun. Saat ini program makan siang gratis sudah mulai dibahas di rapat Kabinet Paripurna untuk dimasukkan dalam RAPBN 2025. Padahal KPU belum menetapkan hasil pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Saudara, Ketua TKD Prabowo Gibran DKI Jakarta mengusulkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS spesifik atau afirmatif ini menjadi sumber dana program makan siang gratis. Lalu apakah kebijakan populis ini akan berjalan mulus ataukah akan tersandung di parlemen? Kita akan bahas bersama pakar kebijakan publik Pak Rian Nugroho yang sudah bergabung di Rumah Pemilu pada sore hari ini. Selamat sore Pak Rian, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, sehat selalu. Pak Rian, ini ada usulan sumber dana program makan siang gratis ini dari dana BOS gitu. Bagaimana Anda melihatnya dari sisi kebijakan publik? Apakah ini tepat? Nomor satu, ide makan siang gratis itu baik. Cuman untuk eksekusinya seringkali itu kita pakai teorinya Amerika Serikat atau negara maju gitu loh. Makan siang gratis itu bisa menggunakan 3 budgeting. Satu, anggaran pemerintah. Kedua, anggaran dari volunteer. Tadi kan Pak Erlangga cerita ada volunteer, toh ada siapa, bisa pengusaha, bupati, wali kota, siapa saja. Yang ketiga, gotong royong dari yang namanya komunitas sekolah itu. Di Jembrana, Bali, tahun 2000 itu sudah makan siang gratis itu. Duitnya dari siapa? Gotong royong di sekolah itu.
Intinya adalah makan siang gratis itu membuat anak-anak itu terjaga makanannya, artinya mereka makan ya. Kedua, gizinya. Nah, perihal penggunaan dana, tadi kan sebut berapa triliun tadi. Itu karena kita berpikirnya semuanya pemerintah. Kita kan negara Pancasila, ada gotong royongnya. Jadi kebutuhan penggunaan uang itu betul-betul hanya digunakan untuk kawasan yang tidak mampu membiayai itu. Jadi dengan demikian anggaran pemerintah tidak disia-siakan dengan demikian. Misalnya kawasan yang kurang berkembang, yang penduduknya katakanlah tingkat pendidikannya kurang kuat, dan itu kombinasi. Jadi penggunaannya lebih efisien. Nah, perihal dana BOS. Perihal penggunaan dana BOS, saya secara rata-rata pemindahan dana BOS menjadi makan siang gratis itu ada baiknya juga. Karena sejauh yang saya pelajari, teliti, ternyata dana BOS tidak cukup, tidak sesuai dengan lebih banyak ketimbang kebutuhan sekolah. Jadi hitungan kami sementara ini kira-kira dana BOS itu dibutuhkan sekolah cuma sepertiganya. 2/3 bisa ke sana. Tentunya ini masuk kasuistik ya. Dengan demikian, masalah makan siang gratis dari mana? Pertama, jangan hanya mikir dari pemerintah. Ada 2 pola lagi dan udah pernah dikerjakan di beberapa tahun 2000 dan berhasil. Kedua, dana BOS. Bagus. Kenapa? Dana BOS sekarang itu banyak sekolah bingung dikasih duit buat apa. Sehingga sering terjadi ada penyelewengan. Di dalam kajian yang kami pernah lakukan, kira-kira sekolah itu hanya perlu sepertiga saja kok. Yang lain itu bisa dikonversi ke sana. Nah itu, Mbak. Jadi bisa dikatakan ini usulan yang baik gitu ya untuk program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Seperti itu ya Pak Rian ya. Lalu yang juga menjadi pertanyaan ini kan untuk melaksanakan program ini jika nantinya terpilih Capres-Cawapres Prabowo Gibran ini di KPU gitu terpilih menjadi capres-cawapres terpilih, presiden dan juga wakil presiden terpilih, nantinya program ini akan dijalankan, namun ternyata memang akan menggelontorkan dana yang cukup besar, tadi sudah dikatakan sampai lebih dari 200 triliun rupiah. Ini bagaimana kira-kira dari respon masyarakat sendiri, apakah nantinya akan menyambut ini positif atau justru sebaliknya? Begini Mbak, seperti saya katakan tadi ya, bahwa yang namanya kebutuhan anggaran itu tidak semuanya oleh anggaran. Perkiraan saya paling kira-kira cuma antara 50-70 triliun saja kok ini. Kenapa? Sebagian besar kita akan menggerakkan pendekatan gotong royong dengan volunteeristik. Jadi tolong dicatat bahwa persetujuan saya sebagai yang pengajar public policy bukan semata-mata setuju dengan dana BOS-nya, tetapi kita petakan dulu mana yang harus pakai dana pemerintah, mana yang tidak. Dengan demikian kita menggunakan teori pembiayaan tidak ala Amerika atau ala Eropa. Bahkan Eropa itu gotong royong loh. Jadi kita gunakan kombinasi antara government budgeting dengan namanya kebersamaan atau gotong royong itu. Ini dicatat loh, agar nggak semata-mata masalah dana BOS loh. Sehingga dana BOS itu akan digunakan terutama untuk kawasan-kawasan yang nggak bisa subsidai sendiri. Itu masih ada dimungkinkan budget di luar dana BOS juga. Tetapi jika dana BOS di rata-rata dipakai, maka kira-kira hanya sepertiga dana BOS yang digunakan untuk pengeluaran yang ada sampai sekarang ini, 2/3 bisa dikonversi. Karena kalau nggak dana BOS buat beli seragam lah, kemudian alat musik lah, dan ini menurut teman saya justru tidak directly menguntungkan kepada siswa, begitu Mbak. Boleh dijelaskan sedikit maksudnya dana gotong royong itu seperti apa? Oke, saya ceritakan ya. Di Jemberana Bali pada tahun 2000-an itu, anak-anak pergi ke sekolah, mereka itu dibekali dari rumah. Ada yang bekalnya pakai daging, pakai ayam, pakai tempe, ada yang nggak pakai lauk. Nah, pada saat itu, Bupati Jemberana mengatakan bahwa setiap sekolah negeri harus gotong royong. Jadi akhirnya apa? Yang kaya itu menyumbang beras. Kemudian minggu ini ada yang nyumbang telur. Kemudian yang nggak punya, dia nyumbang masaknya. Dengan demikian anak satu sekolah makanannya sama. Kalau telur semua, tempe semua. Dan ini tanpa biaya pemerintah. Ini sudah dipraktekkan. Nanti silakan bertanya kepada teman-teman di Kabupaten Jemberana. Udah berlangsung itu. Dan ini kita harus lebih cerdas ketimbang hanya sekedar mengatakan pemerintah biaya ini pendekatan yang menurut hemat saya tidak begitu. Ya bukan bagus tapi tidak cerdas. Jadi kita harus bantu pemerintah supaya keluar dari kesulitan yang ratusan triliun itu. Kalau enggak nanti namanya kebutuhan untuk memberi makan adik-adik kita sekolah ini dijadikan sebagai sebuah
target politik gitu loh, ditembaki dari sini. Jadi idenya bagus, tapi jangan jadi target politik. Cara target politik adalah dibawa ke ranah pembiayaan yang 200 triliun tadi. Jadi begitulah yang jadi masalah kita. Gagasan bagus tapi dihela ke masalah pembiayaan yang gede banget terus jadi bingung. Kenapa? Karena policy maker-nya perlu kita bantu agar lebih cerdas solusinya. Itu Mbak. Jadi solusinya memang ada dana bantuan gotong royong dari masyarakat yang mampu atau donatur seperti itu ya Pak Rian ya. Dan ini juga menjadi pertanyaan juga nih Pak. Ini kan kemarin sudah disimulasikan program makan siang gratis ini. Kira-kira dari pandangan dan perspektifnya Pak Rian, program ini apakah akan berjalan mulus dan juga cepat, lancar, atau akan terkendala di parlemen? Gini Mbak, nomor 1. Jangan bingkai dulu dalam jumlah budget. Nanti justru berbahaya. Karena ada vendor yang bermain di situ. Jadikan sebagai program wajib bagi sekolah negeri untuk bisa mengarahkan makan siang gratis. Nah, disitulah muncul kreativitas. Jadi jangan sampai menjadikan sebuah gagasan yang baik tentang makan siang gratis menjadi pemborosan anggaran. Oh, ini kebijakan pemerintah, dibiayai. Loh, kan harus kreatif. Cerdas. Jadi kita bantu pemerintah dengan ide yang cerdas dan pernah dilakukan. Lagi-lagi, lihat ke Jemberana tahun 2000, bagaimana cara mereka memberikan makan siang gratis tanpa APBN dan tanpa APBD. Itu udah berhasil itu. Kita tidak usah mulai barang yang baru lagi. Kita kembangkan barang yang lama dan udah berhasil berjalan dengan baik gitu, Mbak. Ingat loh ya, istilahnya bukan... Baik, terima kasih. Ini akan jadi bahan evaluasi ke depannya. Baik, terima kasih atas informasi dan juga bincang-bincangnya. Pakar Kebijakan Publik Pak Rian Nugroho telah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu Kompas TV. Salam sehat.